Shalom, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonik pasal 2 ayat 1 sampai 8. Beginilah bunyinya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Saudara-saudari sekalian, di sini kita mendapati uraian tentang cara Paulus memberitakan Injil dan renungannya yang menghibur hati tentang awal kedatangannya di antara orang-orang Tesalonika. Hati nuraninya dapat bersaksi tentang ketulusannya, dan karena itu dengan yakin ia dapat berseru kepada orang-orang Tesalonika tentang betapa setianya dia dan Silas dan Timotius, penolong-penolongnya dalam pekerjaan Tuhan, telah melaksanakan pekerjaan mereka. Sungguh hal yang sangat menghibur hati seorang pelayan Tuhan, bahwa hati nuraninya sendiri dan hati nurani orang-orang lain bersaksi untuk dia, bahwa dia memulai pekerjaannya dengan baik, dengan tujuan-tujuan yang baik, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, dan bahwa pemberitaannya tidaklah sia-sia. Atau Rasul Paulus di sini merasa terhibur karena keberhasilan pelayanannya menghasilkan buah atau pemberitaannya itu tidak sia-sia. Dengan keberanian dan ketetapan hati, Rasul Paulus dan para pelayan lainnya diilhami dengan keberanian yang kudus dan tidak menjadi tawar hati dengan segala penderitaan yang Paulus jumpai atau perlawanan yang menentangnya. Paulus telah mengalami perlakuan buruk di Filipi, dan ini benar-benar diketahui oleh orang-orang Tesalonika ini. Di sana dia dan Silas diperlakukan dengan hina, dengan dipasung. Namun begitu mereka dibebaskan, mereka segera pergi ke Tesalonika dan memberitakan Injil dengan sama beraninya seperti biasa. Dengan sangat sederhana dan dengan ketulusan yang saleh, nasihat mereka tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ini sudah pasti adalah hal yang paling menghibur bagi Rasul Paulus, yaitu kesadaran akan ketulusannya sendiri
dan ini merupakan salah satu alasan keberhasilannya. Injil yang dia beritakan dan nasihatkan supaya mereka percayai dan taati adalah Injil yang murni dan tidak diubah. Tujuannya bukan untuk mendirikan sebuah golongan, untuk menarik orang-orang untuk ikut dalam suatu kelompok, melainkan untuk menggalakkan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Semua firman Allah adalah murni. Dia tidak mempunyai tujuan-tujuan dan pandangan-pandangan yang jahat dan duniawi, tetapi berlaku benar sesuai apa yang seharusnya. Rasul Paulus tidak hanya menyatakan ketulusannya, melainkan juga menyertakan alasan-alasan dan bukti-buktinya. Alasan-alasannya tercakup di dalam ayat 4. Mereka adalah pelayan-pelayan, dan Injil dipercayakan kepada mereka, dan yang dituntut dari seorang pelayan adalah dia harus setia. Injil yang Paulus beritakan bukanlah miliknya sendiri, melainkan Injil Allah. Tujuannya mereka adalah untuk menyenangkan hati Allah dan bukan manusia. Allah adalah Allah kebenaran, dan Dia menuntut kebenaran di dalam batin. Dan jika tidak ada ketulusan, segala hal yang kita lakukan tidak akan dapat menyenangkan hati Allah. Injil Kristus tidak untuk disesuaikan dengan khayalan-khayalan dan hawa nafsu manusia, untuk memuaskan selera dan kegemaran mereka, melainkan justru sebaliknya, bertujuan untuk mematikan kesenangan-kesenangan yang cemar dan membebaskan mereka dari kuasa khayalan, supaya mereka bisa dikuasai oleh kuasa iman. Mereka bertindak dengan kesadaran akan kemahatauan Allah, dengan mengetahui bahwa mereka ada di dalam pandangan Allah yang menguji hati. Kita sungguh akan terdorong untuk berlaku tulus bila kita sadar bahwa Allah bukan hanya melihat segala sesuatu yang kita lakukan, tetapi juga mengetahui pikiran-pikiran kita dari jauh dan menyelidiki hati. Dia sangat mengetahui seluruh tujuan dan maksud-maksud kita, seperti halnya dengan tindakan-tindakan kita. Dan dari Allah yang menguji hati kita inilah kita pasti menerima upah kita. Bukti-bukti ketulusan Rasul Paulus ialah dia menghindari sanjungan. Kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dikatakan dalam ayat 5. Dia dan teman-teman sekerjanya memberitakan Kristus dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan membuat orang-orang menyukai mereka, menyanjung-nyanjung dan memuja-muja mereka. Tidak, dia sama sekali tidak melakukannya. Paulus menghindari ketamakan. Dia tidak menjadikan pelayanannya sebagai selubung atau penutup untuk maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tujuannya bukanlah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan memberitakan Injil. Sama sekali tidak. Bahkan dia tidak membuat persetujuan dengan mereka untuk mendapatkan makanan. Dia tidak seperti rasul-rasul palsu yang karena serakahnya berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol dari orang banyak. Paulus dan para temannya pelayan menghindari hasrat berlebihan dan kesombongan. Mereka tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari orang-orang Tesalonika maupun dari orang-orang lain. Mereka tidak mengharapkan uang ataupun penghormatan dari orang, juga tidak mengharapkan diperkaya ataupun dimanjakan dan dipuja-puja dan dipanggil rabi oleh mereka. Dia memberitahu jemaat bahwa mereka bisa saja menggunakan wewenang lebih besar sebagai rasul-rasul dan mengharapkan penghargaan lebih besar dan menuntut tunjangan hidup yang mungkin bagi sebagian orang merupakan beban yang terlalu besar untuk mereka pikul. Dalam ayat 7-8 Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Tesalonika tentang cara dia berperilaku di antara mereka. Dan Paulus menyebutkan keramahan perilakunya dan teman-teman pelayanannya. Ia menunjukkan sikap yang lemah lembut, walaupun bisa saja ia bertindak dengan wewenang seorang Rasul Kristus. Perilaku seperti itu sangat memberi nama baik bagi agama dan paling sesuai dengan cara Allah yang penuh kasih karunia dalam berurusan dengan orang-orang berdosa di dalam dan melalui Injil.
Rasul besar ini, walaupun ia membenci dan menghindari sanjungan, sangat merendahkan dirinya kepada semua orang. Dia menyesuaikan dirinya dengan kemampuan setiap orang dan telah menjadi segala-galanya bagi semua orang. Dia menunjukkan kebaikan dan perhatian seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah cara untuk memenangkan orang banyak yang lebih baik daripada memerintah dengan keras. Firman Allah sungguh penuh kuasa. Firman itu sering datang disertai kekuasaan yang dahsyat terhadap pikiran manusia dan selalu sanggup untuk menginsafkan dengan penilaian yang adil. Namun firman itu juga disertai dengan kuasa yang menyenangkan hati. Ketika pelayan-pelayan Injil berperilaku sedemikian rupa sehingga dikasihi orang banyak, dan ia seperti seorang ibu yang merawat anaknya dengan bersabar terhadap sikap anak yang suka melawan dan merendahkan diri untuk tugas-tugas rendah demi kebaikannya, menyusui dan merawat anak itu di dadanya. Demikian pula dengan cara yang sama pelayan-pelayan Kristus harus bersikap terhadap jemaat mereka. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Keramahan dan kebaikan ini Rasul Paulus nyatakan dengan sangat penuh kasih sayang. Ia menginginkan kesejahteraan mereka dalam kasih sayang yang besar akan orang-orang Tesalonika. Rasul Paulus mengasihi mereka secara pribadi dengan penuh kasih mesra dan berusaha mendapatkan mereka, bukan milik kepunyaan mereka dan bukan harta benda mereka, untuk meraih mereka, bukan untuk meraih keuntungan melalui mereka atau untuk menjadikan mereka barang dagangan. Kesejahteraan dan keselamatan rohani dan kekal mereka lah yang dia inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan segala kesediaan untuk melakukan kebaikan bagi mereka, dengan sukarela memberikan kepada mereka bukan saja Injil Allah, tetapi juga hidup mereka sendiri sebagai pelayan Allah. Paulus dalam memberitakan Injil, ia mau bersusah payah melakukannya. Dia rela menghadapi mara bahaya dan mempertaruhkan jiwanya atau hidupnya dalam memberitakan Injil. Dia bersedia berkorban dan mengorbankan diri dalam melayani jiwa-jiwa manusia. Sungguh berharga orang-orang Tesalonika ini bagi Rasul ini, dan sungguh besar kasihnya untuk mereka. Saudara-saudari sekalian, penderitaan demi sebuah perkara yang baik seharusnya mempertajam dan bukan menumpulkan kekuatan tekad yang kudus. Injil Kristus ketika pertama kali muncul di dunia berhadapan dengan banyak perlawanan, dan orang-orang yang memberitakannya telah memberitakannya dalam perjuangan yang berat dengan kesengsaraan yang hebat. Ini merupakan perjuangan para rasul dalam pemberitaan mereka atau perjuangan mereka menghadapi perlawanan. Inilah penghiburan Paulus bahwa dia tidak menjadi takut dalam pekerjaannya maupun dihalau dirinya. Ia tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertainya atau memberikan pertolongan kepadanya hingga akhirnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, marilah kita dengan keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah melalui perkataan kita dan juga tindakan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami Tuhan kekuatan dan dorongan terhadap hati kami untuk memberitakan Injil-Mu melalui perkataan dan tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami atas segala keberdosaan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.